Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terhadap kita semua. Tapi sebelumnya saya akan bertanya kepada kita semua Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika usaha kita gagal, ketika impian kita kandas di tengah jalan, bagaimana sikap kita? Saya melihat ada banyak orang yang terbenam dalam kegagalan itu dan menjadi sulit untuk bangkit. Ada pula orang yang kemudian menyalahkan Tuhan, bahkan mengalami kepahitan pada Tuhan. Sebaliknya, ketika orang yang berhasil, banyak di antara mereka menjadi lupa diri. Mereka terlalu tenggelam dalam percaya diri mereka yang berlebihan dan meninggalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, hasil positif bisa kita peroleh lewat kerja keras kita, lewat usaha kita yang sungguh-sungguh, namun semua itu tidaklah berarti tanpa adanya penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa sebenarnya yang bisa membuat kita berhasil Bapak Ibu? Nah, mari kita lihat kisah Yusuf pada kitab Kejadian. Dalam pasal sebelumnya, pasal 37, kita melihat betapa Yusuf diperlakukan semena-mena oleh saudara-saudaranya yang iri hati pada dirinya. Kita tahu bahwa peristiwa di mana dia dilemparkan ke sumur, lalu dia dijual kepada saudagar-saudagar Midian, kemudian dia dibawakan ke Mesir. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, bayangkan penderitaan Yusuf. Begitu berat Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi apakah dia membenci Tuhan? Apakah semua peristiwa itu membuat dia membenci Tuhan? Apakah Yusuf menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi pada dirinya? Tidak Bapak Ibu. Sama sekali tidak Yusuf menyalahkan Tuhan Bapak Ibu Saudari-saudari. Dan di Alkitab juga tidak mencatat hal-hal seperti itu. Nah, dalam Kejadian 39 justru Alkitab menyatakan kebalikannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bisa melihat bagaimana kedekatannya Yusuf dengan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menyertai Yusuf dan dan penyertaan itu membuat Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini kita akan mendengarkan suatu renungan dengan tema penyertaan Tuhan dalam kitab Kejadian 39 ayat 2 Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, ayat bacaan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa yang membuat Yusuf yang selalu berhasil adalah karena penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena penyertaan Tuhan, setiap pekerjaan yang Yusuf kerjakan selalu berhasil. Dan bukan karena kehebatan dirinya Bapak Ibu, bukan karena hebat dia Bapak Ibu, tetapi semua itu karena penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka di dalam Kejadian 39 ayat 2 mengatakan bahwa maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, berulang-ulang penekanan tentang hal tersebut dicatat di ayat-ayat selanjutnya. Nah, ayat berikutnya Bapak Ibu kita bisa melihat ayat 3-4 mengatakan bahwa setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dia kerjakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf Bapak Ibu Saudari. Nah, ketika Yusuf kemudian dipenjara, kita melihat situasi di mana Yusuf masukkan di penjara. Kembali kita temukan ayat yang menyatakan tentang penyertaan Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, penyertaan Tuhan merupakan suatu kunci yang
sangat penting dalam perjalanan setiap keberhasilan dalam hidup Yusuf, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, apa yang membuat Yusuf mendapat penyertaan Tuhan? Apa yang membuat kepemimpinan Yusuf itu selalu berhasil, Bapak Ibu Saudara-saudari? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari melalui kisah hidupnya Yusuf, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, yang pertama, Yusuf selalu rajin bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yusuf adalah orang yang pekerja keras. Dia adalah orang yang rajin. Di ayat 6 mengatakan bahwa segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Nah, di ayat 6 sangat jelas mengatakan bahwa karena kerajinannya semuanya diserahkannya kepada dia, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, yang kedua, Yusuf tetap menjaga kekudusannya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita melihat dalam di mana Yusuf digoda oleh istri Potifar, namun dia memilih untuk tidak berzina. Di ayat 9 dengan jelas mengatakan bahwa bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah, dia menjaga kekudusan dirinya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia yang digoda oleh istri Potifar, dia malah menjauh, dia malah pergi meninggalkan istri Potifar karena dia harus menjaga kekudusannya bagi Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, yang ketiga, Yusuf menjauhi dosa. Lalu di ayat 12 mengatakan bahwa lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Luar biasa, Bapak Ibu ya, kalau Yusuf memilih untuk pergi meninggalkan istri Potifar. Dia memilih untuk menjauhi dosa dan dia tidak mau untuk melakukan dosa. Nah, yang keempat, Yusuf adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang jujur. Dia tidak memanfaatkan situasi dalam berbuat curang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Meskipun peluang yang ada di depan mata dia, tetapi dia melakukan segalanya sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya. Di ayat 8-9 mengatakan bahwa dengan bantuanku, Tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Nah, Bapak Ibu, Yusuf adalah orang yang jujur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, lalu istri Potifar melaporkan dia kepada suaminya, tetapi apa yang dia berikan? Dia menjawab, dia memberikan hasil yang terbaik buat tuannya itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia mengakui bahwa perempuan yang digodain dia adalah istri orang. Nah, Bapak Ibu yang saudara-saudara, yang kelima adalah Yusuf tidak mendendam. Nah, kita telah melihat kejadian pahit yang dia alami. Dia tidak pernah mendendam, baik ketika dia disiksa oleh saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 37, kita melihat bahwa di mana dia disiksa, di mana dia dijual sama saudara-saudaranya. Itu membuat bagi manusia biasa-biasa, pasti itu adalah dendam terbesar kita ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi bagi Yusuf tidak, dia tidak mendendam semua itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Maupun ketika dia dimasukkan ke dalam penjara pun dia tidak mendendam. Nah, yang keenam adalah Yusuf memiliki sikap positif. Dia tidak pernah bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tidak pernah mengeluh atau menyesali nasib dia.
Yusuf itu selalu punya sikap positif dalam perjalanan hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, semua hal di atas menunjukkan bahwa Yusuf selalu taat. Yusuf selalu percaya pada Tuhan. Dalam kondisi tidak enak, dia tidak sekalipun ragu akan Tuhan. Dan sebaliknya, ketika ada kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, dia tidak terjebak sama sekali, Bapak Ibu Saudara-saudari. Semua itu menunjukkan kedekatan Yusuf dengan Tuhan. Tidak heran jika kemudian Tuhan menyertai Yusuf, dan penyertaan Tuhan itu membuat apapun yang dibuat Yusuf menjadi berhasil, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah melihat kisah Yusuf di mana dia dibuatnya tidak bagus, dia dijual sama saudara-saudaranya, tetapi dia tidak pernah menyesali hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mendorong Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun Bapak Ibu yang kerjakan, harus andalkan Tuhan, harus memberikan peluang untuk Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai pekerjaan yang Bapak Ibu kerjakan, dan kiranya setiap pekerjaan yang Bapak Ibu kerjakan, kiranya itu menjadi berhasil. Nah, pada hari ini, kiranya khotbah pada hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih, Tuhan memberkati.